istahyi minni, malulah engkau kepadaku. Fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar, maka aku akan malu dengan tuamu itu, dengan ubanmu itu, untuk menyiksamu nanti di akhirat. Sekali lagi, jangan meremehkan amalan sekecil itu. Misalnya merendahkan orang tua, tidak menghormati orang tua, berbicara yang tidak memberikan harapan yang bagus kepada orang tua, itu adalah perbuatan-perbuatan tercela. Betapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang kemudian memuliakan dan menghormati orang yang sudah tua ini. Mudah-mudahan semakin tua, semakin tambah umur, kita semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin baik dalam berinteraksi dengan orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hadis ketiga di kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Hadis yang ketiga ini bercerita tentang pesan Allah kepada orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masa'an wa yaqul ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa azmuka waqtaraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya fastahyi minni fa ana astahyi min syaibatik an u'adzibaka finnar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melihat wajah orang yang sudah tua setiap pagi dan sore dan berkata, wahai hambaku yang telah tua usiamu, keriput sudah mulai tipis kulitmu, kecil atau rapuh tulangmu, telah dekat ajalmu, lalu sudah hampir engkau datang kepadaku. Maka lalu Allah kemudian mengatakan, maka malulah kamu kepadaku, maka nanti aku akan malu dengan ketuaanmu atau ubanmu untuk menyiksamu di neraka. Setelah hadis itu kemudian disampaikan atau ditulis di kitab itu, lalu beliau Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri itu memberikan dua hikayat atau cerita. Salah satu diantaranya adalah cerita dari Ali bin Abi Thalib pada saat waktu subuh seperti ini, mau bergegas untuk
melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketika keluar dari rumah bergegas untuk melaksanakan sholat subuh di masjid, tiba-tiba di tengah jalan kemudian ada orang yang tua, ada orang yang sepuh. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib begitu sangat menghormati dan menghargai orang yang sudah sepuh dan tua itu, lalu berjalan di belakangnya. Tentu kemudian jalannya orang yang sudah tua dan sepuh ini agak lambat. Ali bin Abi Thalib di belakangnya. Terus itu berlangsung dan agak lama, sehingga dikhawatirkan nanti sholat jamaah subuhnya itu terlambat. Tetapi kemudian ketika Rasulullah SAW sudah di rakaat yang terakhir, di rakaat kedua, dan saat ruku, diceritakan pada saat ruku yang rakaat kedua, saat membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim itu dibaca oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba kemudian malaikat Jibril datang, lalu kemudian mengepakkan sayapnya, sehingga kemudian Rasulullah SAW begitu sangat lama di dalam ruku beliau. Lalu kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib masih sempat untuk ikut jamaah. Ketika orang tua itu sudah lewat, ternyata tidak ke masjid, malah orang tua ini ternyata bukan Islam, bukan Muslim. Lalu kemudian bergegaslah Ali bin Abi Thalib untuk ikut jamaah salat subuh, dan kedapatan di ruku. Jadi ruku itu adalah terakhir. Jadi sampainya seorang itu dikatakan ikut berjamaah kalau di waktu ruku. Jadi masih dianggap ikut jamaah. Maka kalau sudah lepas dari ruku, sebaiknya kalau memang nanti ada orang lagi atau jamaah yang lain yang memungkinkan, maka ikut membentuk jamaah yang baru. Tetapi kalau masih ruku, maka dihitung ikut berjamaah. Nah, saat itu lalu kemudian selesai sholat itu, bertanyalah beberapa sahabat tentang apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW, kok begitu sangat lama saat ruku itu. Lalu berceritalah Rasulullah SAW bahwa malaikat Jibril datang untuk mengepakkan sayapnya, dan kemudian lalu Rasulullah lama dalam ruku itu. Nah, diceritakanlah oleh malaikat Jibril tentang apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, hadhihi darajatu bi hurmati syekh al-afani ma'a annahu kana nasraniyan. Itulah derajat orang yang memuliakan orang tua meskipun orang tua itu seorang Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua riwayat ini tentu akan kita sama-sama kaji bersama. Yang pertama adalah pesan Allah kepada orang-orang yang sudah tua. Dan yang kedua adalah bagaimana bersikap, berinteraksi dengan orang-orang yang sudah tua ini. Kita mulai dari yang pertama. Siapa yang dimaksud dengan orang tua itu? Siapa orang tua itu? Menurut hadis ini, bahwa orang itu sudah dikatakan tua kalau dia punya ciri-ciri atau muncul di dalam dirinya. Pertama, kabura sinnuh, jadi umurnya sudah lanjut, jadi ditandai dengan tanggalnya gigi. Lalu kemudian disebut raqqa jilduhu, kulitnya sudah mulai keriput. Dan pada saat raqqa jilduhu ini ada yang menarik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi keriputnya kulit ini sebenarnya karena memang desain tubuh kita seperti itu ternyata. Untuk bisa hidup kita butuh oksigen, kita hirup oksigen untuk kita bisa kemudian menghasilkan energi kehidupan. Tetapi dalam waktu bersamaan ketika kita menghirup oksigen itu, maka oksigen itu juga membakar
atau mengoksidasi sel-sel tubuh kita, sehingga kemudian menyebabkan kehancuran sel-sel secara bertahap, atau yang kita sebut dengan proses menua. Jadi itu raqqa jildu, jadi ketika keriput kulitnya. Jadi ini menarik. Jadi kenapa kita keriput kulitnya, semakin lama keriput, karena kita menarik oksigen untuk butuh kita mendapatkan kehidupan. Tetapi secara bersamaan oksigen itu juga membakar sel-sel yang ada dalam tubuh kita, sehingga terjadi yang namanya proses penuaan. Sehingga sering saya sampaikan guyonan, kalau tidak mau keriput kulitnya, tidak usah nafas, tidak usah ngambil oksigen, ya tentu mati gitu. Jadi kalau tidak mau berubah, ya tidak usah. Desainnya seperti itu. Jadi proses menua karena kita juga butuh dengan oksigen itu, dan bersamaan dengan itu oksigen juga membakar sel-sel tubuh kita yang lain. Jadi keriput kulitnya. Lalu kemudian daqqa admuhu, sudah mulai rapuh tulangnya, biasanya sering bermasalah dengan tulang, maka banyaklah mengkonsumsi susu dan sebagainya itu untuk orang-orang yang sudah tua. Lalu ada muncul syaibah, ada uban. Itu diantara ciri-ciri orang yang kemudian disebut orang tua. Al-Quran menyebut tanda-tanda itu sebagai an-nadhir, tanda-tanda pemberi peringatan. Jadi tanda-tanda yang saya sebutkan tadi itu, yang ada dalam hadis itu disebutkan adalah merupakan an-nadhir, yang di dalam Quran disebut surat Fatir ayat 57, wa ja'akumun nadhir. Jadi muncul yang namanya an-nadhir, muncul namanya nanti uzur-uzur yang ada pada diri seseorang, maka itu adalah tua. Sudah muncul uban, sudah mulai sakit-sakitan, sudah muncul rasa cemas, bahkan muncul rasa takut melihat teman-teman seangkatannya sudah pada mati. Teman-teman sejawatnya, seangkatan sudah banyak yang mati, maka itu adalah an-nadhir. Nah, an-nadhir ini itu merupakan fase lemah kedua dari manusia, ya. Jadi menunjukkan bahwa dia sudah tua. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu ada pada fase 2 kali lemah, 1 kali kuat. Saya ulangi, manusia itu punya 2 fase lemah dan 1 fase kuat. 2 fase lemah itu adalah pada saat yang pertama, fase lemah pertama itu adalah pada saat kita posisinya bayi, masih kecil. Itu kita posisinya lemah, masih diurus orang. Nah, kemudian fase kuat kita sekali saja pada saat remaja dewasa. Nah, nanti balik lagi ke fase lemah kedua, itu artinya kita berada dalam posisi sudah tua. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Jadi manusia itu akan mengalami tua dengan tanda beruban, dan itu artinya adalah fase lemah yang kedua setelah lemah yang pertama pada saat kita berada posisi bayi. 1 kali kuat itu pada saat kita berada di posisi remaja dan dewasa. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa umur orang itu disebut tua? Memang tidak ada kepastian tentang itu. Yang terpenting muncul tanda-tanda itu tadi. Ketika muncul tanda-tanda itu, maka itu sudah tua. Negara-negara di dunia ini berbeda dalam menentukan umur manusia disebut tua atau tidak itu, tetapi rata-rata di atas 60 tahun. Tetapi di dalam agama kita, untuk masalah umur ini ada umur-umur peringatan yang disebut misalnya 40 tahun, 50 tahun, dalam hadis 60, 70. Nah, sekarang apa pesan Allah kepada orang yang sudah tua itu? Nah, tentu pesan Allah kepada orang yang tua ini bukan berarti bukan untuk yang muda,
Semua kita sama berproses untuk menuju tua ini, dan pesan ini pun berlaku untuk siapapun. Tua itu atau orang tua, kalau di dalam Al-Quran itu disebut dengan as-syekh. Jadi kalau bilang syekh itu juga ada dua maknanya. Syekh itu orang yang tua, juga yang kedua bisa bermakna orang yang berilmu. Jadi kalau nyebut orang, manggil orang syekh, berarti orang yang berilmu atau orang yang sudah tua. Di Al-Quran juga disebut dengan al-kibar, al-ajuz ya. Apa pesannya? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berpesan kepada orang yang sudah tua ini, yang digambarkan dalam hadis itu adalah iktaraba ajaluhu, yang sudah dekat dengan kematian, hana qudumuhu ilallah, jadi sudah kehadirannya sudah begitu sangat dekat kepada Allah. Maka pesan yang disampaikan Allah kepada hamba-hambanya yang dilihat setiap pagi dan subuh bagi orang yang sudah tua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, istahyi minni, malulah kamu kepadaku, kata Allah. Istahyi minni, malulah engkau kepadaku. Fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar, maka aku akan malu dengan tuamu itu, dengan ubanmu itu, untuk menyiksamu nanti di akhirat. Inilah pesan Allah buat orang-orang yang sudah memiliki tanda-tanda tadi itu, adalah malulah kamu kepada Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, malu ini merupakan bagian dari atau cabang iman yang disebutkan khusus dalam hadis itu. Kita mengetahui kemarin bahwa iman tertinggi itu adalah ketika mengucapkan atau kalimat la ilaha illallah. Lalu iman yang terendah itu adalah saat kita kemudian mengambil sesuatu yang tidak baik di jalan, membersihkan, itu adalah iman terendah. Lalu disebutkan khusus wal haya'u syu'batum minal iman, dan malu itu adalah bagian dari cabang iman, disebutkan secara khusus. Jadi pesan Allah kepada orang-orang yang sudah tua ini, malu untuk masih melakukan maksiat atau dosa-dosa, malulah kalau masih meninggalkan atau tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Allah, malulah kepada Allah, maka nanti aku akan malu untuk menyiksamu, kata Allah. Itu pesannya. Nah, kita juga memahami bahwa malu itu merupakan akhlak dari nabi-nabi terdahulu. Nabi SAW bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi sesungguhnya salah satu perkara yang merupakan diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah berbuatlah kamu sesukamu, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Maka tentu ini adalah perintah yang merupakan ancaman. Jadi ada perintah yang merupakan ancaman. Jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Nabi SAW juga bersabda bahwa malu itu seiring atau selalu beriringan dengan iman. Al-haya'u wal iman kurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jadi malu dan iman itu senantiasa bersama. Apabila salah satunya kemudian dicabut maka hilanglah yang lainnya. Karena itu malu mencegah seseorang untuk melakukan maksiat atau dosa. Ketika ada orang yang kemudian mengecam saudaranya yang karena dia malu, maka lalu kemudian saudaranya itu menyatakan, sungguh malu, telah merugikan kamu, katanya. Tetapi kemudian Nabi menyatakan, da'hu fa innal haya minal iman, biarkan dia, karena malu itu bagian dari iman. Abu Ubaid Al-Harawi menyatakan begini, orang yang malu itu berhenti dari perbuatan dosa atau maksiat karena rasa malunya, sehingga rasa malu itu menjadi seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat. Itu yang disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Harawi ketika memberikan tafsiran tentang da'hu fa innal haya minal iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Jadi pesan yang penting tentang masalah malu ini kepada orang yang sudah tua, paling tidak adalah cara berpikirnya itu sudah dirubah. Cara berpikirnya sudah dirubah. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 itu, untuk orang yang sudah umur 40 tahun disebutkan, hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi cara berpikirnya orang yang sudah disebut dengan umur 40 tahun ke atas itu, atau sudah muncul an-nadhir tadi, itu adalah pertama banyak-banyak bersyukur. Sudah, jangan banyak-banyak mengeluh kalau sudah tua, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih kepada orang-orang di sekitar, terutama kepada orang tuanya. Banyak-banyak berterima kasih, lalu banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak berbuat amal. Sudah, kalau sudah banyak an-nadhir tadi, banyak-banyak berbuat amal, berbuat baik, kemudian mendoakan dan berpikir tentang anak-anak. Jadi kalau sudah di atas 40 dan kemudian sudah muncul, apalagi sudah muncul an-nadhir itu, mikir anak-anaknya sudah. Tidak usah mikir dirinya. Kadang-kadang sudah umur di atas 50 tak mikir anak, dianya yang bermodel gitu. Maka di dalam ayat ini cara berpikirnya adalah mikir tentang anak-anaknya sudah. Gimana anaknya kalau ditinggal, gimana dan sebagainya. Kemudian banyak-banyak taubat. Lalu kemudian banyak-banyaklah berpasrah diri kepada Allah. Itu dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, cara berpikirnya begitu. Bahkan disebutkan di hadis riwayat Abu Hurairah itu, la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ini diantara hadis yang kemudian disebutkan nanti Allah tidak akan melihat, tidak akan ngereken, tidak akan mensucikan orang ini. Ini adalah sesuatu musibah yang luar biasa. Nanti kalau Allah sudah tidak mereken. Salah satu diantaranya adalah syaikhun zanin, orang tua yang masih suka berzina. Malikun kadzab, penguasa pembohong. Jadi penguasa pembohong. Ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Jadi di antara hadis-hadis yang nanti disebutkan di akhirat, Allah tidak akan ngereken, Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan mensucikan, bahkan tidak akan peduli. Di antaranya adalah kepada orang yang sudah tua tapi masih suka berzina, penguasa tapi pembohong, lalu kemudian miskin sombong. Itu tidak direken nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara berpikirnya adalah seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri digambarkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal adra fi hidriha. Nabi itu lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di kamarnya. Jadi luar biasa. Nabi saja digambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di kamarnya. Nah, sebenarnya pesan malu ini adalah umum karena ini adalah bagian atau cabang iman. Tetapi khusus orang yang tua ini ada penekanan lebih malu, lebih malu. Malu. Sudah umur segitu malu. Masih seperti itu dan sebagainya. Jadi itu diingatkan. Walaupun ini penting untuk bapak-bapak yang sudah atau ibu-ibu yang sudah tua itu, menurut Profesor Dr. Sujonos, Profesor Sujonos ini adalah seorang pakar neurolog dan psikiater di Fakultas Kedokteran Unair. Beliau menyatakan sarannya kalau bapak dan ibu ditanya tentang umur, maka jawab sesuai dengan umurnya. Umur berapa Pak? 60. Umur berapa? 70 tahun.
Jangan ketika ditanya orang berapa umurnya, sudah tua saya, sudah tua. Jangan. Jadi dianjurkan oleh Profesor Sujionus itu kalau ditanya orang sebut saja umurnya. Jangan bilang saya sudah tua. Kenapa? Karena secara psikologis itu bahwa orang yang menyatakan umurnya sudah tua itu di bayangannya itu adalah saya sudah lemah ibadahnya, sudah tidak kuat, tulang sudah sakit-sakitan, kerjaannya cuma ngurus cucu. Itu psikologis kalau ditanya orang sudah tua. Tapi katanya Profesor Sujionus itu kalau ditanya lebih baik jawab sesuai dengan umurnya, 60, 70. Tidak usah bilang tua gitu. Karena itu punya pengaruh yang tidak baik. Orang satu dengan orang yang lainnya sama umurnya tapi satunya kok kelihatan awet muda, satunya kok tidak. Maka itu karena tergantung kepada apa yang menjadi sikap dan kebiasaan kesehariannya, kata Profesor Sujionus itu. Jadi kalau dia biasa marah-marah, suka ngamuk gini, itu cepat tua. Tetapi kalau dia santai, enjoy, tidak dibuat pusing, tapi dia bekerja melakukan, maka dia akan lebih awet muda. Kenapa? Karena endorfinnya semakin tua dia butuh endorfin. Jadi hal-hal yang baik. Nah, kalau sudah endorfinnya itu banyak yang muncul, maka dia akan menjadi awet. Maka kata beliau, ganti saja tua dengan kata senior. Saya sudah senior gitu. Jangan bilang saya sudah tua. Itu kata Profesor Sujionus. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mendalami berikutnya adalah tentang malu itu. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan sahabat-sahabat, para sahabat beliau, lalu kemudian Nabi menyatakan begini: Istahyu minallahi haqqal haya. Qalu inna nastahi ya Rasulullah. Qala laisa dzalikum walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfat ar-ra'sa wa ma wa'a wal yahfat al-batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bala wa man aradal akhirata tarka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Rasulullah ketika kumpul-kumpul sama sahabat, lalu kemudian beliau bersabda, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka lalu kemudian para sahabat menjawab, sungguh kami ini semua sudah malu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, bukan itu. Orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu itu adalah hendaklah dia menjaga kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya. Hendaklah dia menjaga perutnya dan apa saja yang masuk ke dalam perutnya. Hendaklah dia banyak mengingat kematian dan kebinasaan. Lalu kalau dia menginginkan akhirat, maka dia harus meninggalkan banyak pernik-pernik dunia. Maka barang siapa yang mengerjakan itu, kata Rasulullah, maka itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah. Artinya mafhum mukhalafahnya, balikan dari itu Bapak dan Ibu sekalian, bahwa orang tua yang masih punya pikirannya licik, pikirannya kotor, pikirannya jahat, pikirannya penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, orang-orang tua yang seperti itu, maka dia sebenarnya tidak malu kepada Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, surat Al-Alaq itu, nanti orang-orang yang akan diseret ubun-ubunnya, sudah tua kok masih pikirannya jahat, sudah tua kok pikirannya masih licik, masih picik, masih kotor, masih penuh dengan dendam, masih dengan kebencian. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasihatin kadibatin khati'ah. Itu penting. Dan menjaga apa yang ada di sekitar kepala itu, penglihatannya, pendengarannya, pembicaraannya.
Jadi kalau penglihatannya, pendengarannya masih digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sudah tua. Pembicaraannya atau mulutnya dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, sudah tua, maka dia tidak malu kepada Allah. Maka disebutkan dalam hadis, Allah melihat setiap pagi dan sore itu. Orang yang sudah tua ini dilihat oleh Allah. Malulah kamu kepadaku, maka nanti aku akan malu untuk menyiksa kamu. Dan siapa orang yang malu, sebenar-benarnya malu itu pertama adalah orang-orang yang pikirannya sudah bersih, tidak licik, tidak picik, tidak ada kedendaman, tidak ada kedengkian dalam hatinya. Pendengaran, penglihatannya, pembicaranya sudah dipakai jalan Allah. Tetapi sebaliknya, kalau sudah tua, sudah masih seperti itu saja pikirannya, maka dia tidak malu kepada Allah. Yang kedua adalah orang tua yang masih tamak, masih ambisi dalam mencari harta, isi perut itu dengan jalan yang tidak halal, maka dia tidak malu kepada Allah. Sudah tua, masih tamak, masih ambisius. Orang yang nanti hasil kerjanya dari hasil suap, hasil kolusi, judi, riba, mencuri, merampok, mengambil hak orang lain, korup, maka dia tidak malu kepada Allah. Sudah tua, tidak memikirkan tentang perutnya dan isi perutnya. Ibnu Subramah itu menyatakan begini, ajabtu lin nasi yahtamuna minat ta'am makhafatad da wa la yahtamuna minaz zunubi makhafatad nar. Aku heran, katanya Ibnu Subramah itu. Ibnu Subramah, aku heran kepada orang-orang yang begitu sangat memperdulikan makanan-makanan yang masuk ke dalam perutnya, dijaga karena dia takut sakit. Tetapi kenapa dia tidak berpikir tentang apa yang dia lakukan sebagai bagian dari kerjanya? Dia tidak takut kepada Allah. Manusia banyak yang kemudian berpikir untuk menyeleksi makanan-makanan yang masuk ke dalam perutnya karena takut sakit. Pinter dia, hati-hati dia. Tetapi kenapa kalau dalam kerja untuk mencari harta itu kemudian dia tidak hati-hati? Setakut dirinya seharusnya jauh lebih takut dengan neraka itu. Yang ketiga, orang tua yang tidak mempersiapkan sangu kematian. Kalau tadi disebutkan orang yang benar-benar malu kepada Allah itu adalah waliyadkuril mauta wal bala. Orang tua yang tidak mempersiapkan sangu kematian, tidak malu kepada Allah. Ada yang menarik tentang sinyal rata-rata orang tua itu yang ingin melawan kematian. Ini sering saya sampaikan. Kalau ditanya, semua orang tahu bahwa semua orang akan mati. Semua paham itu. Semua sadar dan semua tahu bahwa kita akan mati. Tapi kalau ditanya, kalau mati sekarang gimana? Maka mereka rata-rata semuanya akan menolak dengan beberapa alasan. Ini penelitian. Jadi kalau sudah tahu semuanya akan mati, tetapi kalau ditawarkan kalau mati sekarang gimana? Semua akan menolak dengan alasan satu. Alasannya yang pertama adalah saya masih banyak dosa. Saya masih banyak dosa. Jadi saya kalau bisa jangan mati sekarang. Masih ingin ibadah kepada Allah. Yang kedua alasannya, saya masih banyak tanggungan. Anak-anak saya, nanti kalau saya mati gimana itu? Kalau bisa jangan sekarang. Berikutnya, ring ketiga ini penelitian. Gimana sudah mati kalau sekarang? Masih banyak yang butuh saya itu. Gak ada yang gantikan saya itu. Masih belum ada kader. Saya kalau ditinggal tidak enak di sana itu, kasihan gimana? Kalau bisa jangan sekarang. Itu insting melawan kematian. Itu insting melawan kematian, Pak. Semua orang begitu. Maka di dalam Al-Quran pun insting tentang melawan kematian itu disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8 itu.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi Allah sudah tahu, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sungguh kematian itu akan menemui kamu. Jadi ini penting buat kita, bahwa orang tua yang tidak mempersiapkan sangu untuk kematiannya, maka dia sebenarnya tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan persoalan matinya, tetapi persoalannya adalah bagaimana dia buat sangu untuk kematian itu. Nah, kenapa orang kemudian tidak mau mati? Karena mereka senang di dunia, senang dengan pernik-pernik dunia, Mas. Ya. Maka disebutkan oleh Ibnu Sammak rahimahullah ta'ala itu, habid dunya fi yadaik wa mislaha dhamma ilaik wa habil masriq wal maghrib yaji'u ilaik fa idza ja'aka al mautu famada fi yadaik. Katanya Ibnu Samak itu mengingatkan kepada kita, anggaplah semua yang kamu inginkan di dunia ini sekarang ada di tanganmu, dan yang semisalnya ditujukan kepada kamu, dan anggaplah timur dan barat, artinya apapun yang menjadi kesenangan dunia sudah ada di tanganmu sekarang. Popularitas, senang semua orang hormat pada kamu, kamu disegani orang, kamu dihormati orang, semua harta sudah kamu punya, apapun yang kamu inginkan sudah ada di tangan kamu sekarang. Lalu kalau sudah kematian datang, apa yang kamu sisakan di tangan kamu itu untuk kamu bawa? Tidak ada, tidak ada. Lalu jangan kemudian menjadi orang yang kemudian senang kepada kehidupan dunia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau begitu hal yang terpenting yang harus kita ingat dalam konteks malulah kepada Allah ini, artinya adalah jangan sampai umur yang sudah datang an-nadhir itu dijadikan alasan kepada kita untuk kemudian tidak malu kepada Allah. Orang yang sebenar-benarnya malu kepada Allah itu adalah menjaga pikirannya, otaknya, lalu juga menjaga apa-apa yang di sekitar kepala kita, termasuk penglihatan, pendengaran, dan pembicaraan, lalu menjaga perutnya, artinya tidak menjadi orang yang tamak, ambisius di sisa-sisa akhir hidupnya, lalu kemudian dia juga menjadi orang-orang yang selalu ingat terhadap kematian dan apa yang menjadi sangunya kalau dia sudah mati. Nah, yang kedua, bahasan yang kedua, tidak hanya kemudian pesan kepada orang-orang yang sudah tua, tapi pesan bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang sudah tua ini penting, karena kadang-kadang kita lupa. Sederhana tetapi lupa. Kalau tadi diceritakan Ali bin Abi Thalib begitu sangat hormat dan memuliakan orang tua yang ada di depannya itu, sampai kemudian jalan di belakangnya. Luar biasa penghormatan Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian Rasulullah menyatakan itulah derajat orang yang kemudian sampai Allah pun memuji orang-orang yang memuliakan orang yang sudah tua ini. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kedudukan orang yang sudah tua ini disebutkan dalam hadis itu beriringan dengan orang-orang penguasa yang adil dan penghafal Quran. Maka Rasulullah SAW menyatakan begini, salah satu tanda orang itu mengagungkan Allah, salah satu tanda bahwa orang itu mengagungkan Allah adalah dia suka memuliakan dan menghormati orang yang sudah tua, sama seperti dia kemudian penghormatannya kepada penghafal Quran maupun kepada penguasa yang adil. Jadi tanda orang itu mengagungkan Allah adalah memuliakan dan menghormati orang tua. Tapi kalau ada orang yang sudah bagus soalnya tapi dia suka meremehkan orang tua, tak hormat kepada orang tua, maka sesungguhnya dia tidak sedang mengagungkan Allah. Orang yang mengagungkan Allah itu salah satu tandanya adalah suka memuliakan dan menghormati orang tua. Kedudukannya beriringan itu, luar biasa. Kalau bapak dan ibu mau kedatangan Pak Menteri misalnya, atau Pak Bupati, atau Pak siapa pimpinan yang luar biasa dihormati, maka siap-siap. Maka seharusnya penghormatan dan pemuliaan kita terhadap orang yang sudah sepuh ini, atau orang yang sudah tua itu sama.
Bagaimana kita juga menghormati penghafal-penghafal Quran, dihormati dan dimuliakan. Jadi 3 itu. Nah, lalu kemudian disebutkan ketika Rasulullah SAW pernah suatu saat di dalam majelis seperti ini, ada orang tua yang mau datang, lalu orang tua itu mau nanya-nanya sama Rasulullah, tetapi kemudian orang-orang semuanya duduk gitu, duduk diem aja, tidak memberikan tempat kepada orang yang sudah tua ini yang mau bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW memanggil orang yang sudah tua itu, lalu kemudian suruh duduk di dekat Rasulullah. Luar biasa penghormatan dan pemuliaan Rasulullah kepada orang tua. Jadi di majelis ada orang tua mau datang, lalu orang-orang pada diam semua, tidak memberikan tempat. Tapi kemudian lalu Rasulullah karena keindahan akhlaknya dipanggil orang yang sudah tua itu, sini. Lalu sorbannya Rasulullah ditaruh di situ, suruh duduk di sini, dekatnya Rasulullah. Luar biasa. Tidak semua orang begitu, Pak. Duduk di sini. Lalu orang itu karena merasa dihormati dan dimuliakan oleh Rasulullah, sorban yang disuruh dudukin itu dicium oleh orang itu. Suruh duduk di sini sama Rasulullah. Lalu Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man lam yarham sagirana wa yukrim kabirana." Bukan dari golongan kita orang-orang yang tidak mau menyayangi yang kecil dan tidak mau memuliakan yang sudah tua atau yang sudah besar. Ini hal yang sederhana tetapi luar biasa. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayahnya itu Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan bahwa banyak sahabat-sahabat itu yang suka mengurus urusan-urusan orang tua dan lansia ini. Umar bin Khattab begitu, Talha bin Ubaidillah juga begitu, mengurus urusan orang yang sudah lansia itu pahalanya besar, Pak. Mengurus pensiunan gitu ya, orang-orang yang pensiunan yang sudah tidak bisa jalan atau kadang-kadang diurus oleh kita yang muda itu pahalanya besar. Para sahabat itu memuliakan betul. Bahkan ini penting dan sering dijadikan cerita, tetapi kadang-kadang kita tidak mau meniru. Rasulullah SAW pun dikenal sebagai manusia yang membantu orang Yahudi yang buta, orang yang tua, yang memberikan makanan dengan penuh kelembutan sampai kemudian diganti oleh Abu Bakar. Itu cerita Rasulullah, ngurus orang tua. Kalau Bapak punya kesempatan ada janda-janda yang sudah tua, bukan masalah jandanya itu ya, tapi kesempatan untuk mengurus, lalu diurus itu luar biasa orang-orang yang sudah tua seperti itu. Nah, karena para sahabat seperti itu, bahkan Rasulullah juga seperti itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini sama-sama kita pahami bahwa sikap kita terhadap orang yang sudah tua itu, saya sampaikan aja sedikit di dalam kitabnya Syekh Al-Munajjid itu Kaifa Amaluhum. Rasulullah sangat memuliakan, menghormati orang yang sudah tua. Rasulullah suka mengunjungi orang-orang yang sudah tua. Rasulullah sangat ramah saat dikunjungi oleh orang-orang yang sudah tua ini. Ketika teman-teman Khadijah datang, Rasulullah itu sangat memuliakan. Rasulullah juga sesekali bercanda dengan orang yang sudah tua ini dengan santun. Rasulullah kalau berbicara dengan orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh, dengan kalimat qaulan maisura, komunikasi yang memberikan harapan-harapan, engki. Jadi qaulan maisura. Tidak boleh kita berinteraksi dengan orang yang sudah tua, pon para empian pon cai pon para pian pon ano pon, itu tidak qaulan maisura. Jadi Rasulullah kalau berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang tua itu adalah qaulan maisura, berbicara dengan memberikan harapan. Jangan kemudian ini diremehkan, ya. Betapa Allah sangat memuliakan orang-orang yang memuliakan orang yang sudah tua. Lalu kemudian Rasulullah memberi prioritas kepada lansia. Jadi kalau dalam majelis ngereng, jadi disilakan lebih dahulu berbicara, diberikan prioritas. Rasulullah juga memberi makan minum orang tua dulu, keringanan kewajiban orang tua dulu. Bahkan ketika jadi imam pun kalau sama-sama hafalannya maka yang tua lebih tua. Nah, Rasulullah juga memberi peringatan kepada orang yang tua, menyuruh banyak berzikir, lalu kemudian jangan terlalu banyak mengejar dunia. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dua hal tadi itu, yaitu pesan Allah kepada orang yang sudah tua
untuk betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa sikap dan kelakuan kita terhadap orang-orang yang sudah tua ini. Sekali lagi, jangan meremehkan amalan sekecil itu. Misalnya merendahkan orang tua, tidak menghormati orang tua, berbicara yang tidak memberikan harapan yang bagus kepada orang tua. Itu adalah perbuatan-perbuatan tercela. Betapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang kemudian memuliakan dan menghormati orang yang sudah tua ini. Mudah-mudahan semakin tua, semakin tambah umur, kita semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin baik dalam berinteraksi dengan orang-orang yang sudah tua. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.